This ain't real, the bitch. You don't get to pick and choose different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Arini dari Prodi Agribisnis 19 Unit B Universitas Samudra akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara menganalisis data menggunakan software Frontier 4.1. Yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah mendownload software Frontier 4.1 pada halaman browser kamu. Seperti ini. Kemudian, setelah muncul pada halaman pencarian, kamu harus mengklik link yang pertama, yaitu Frontier 4.1. Kemudian, setelah muncul pada halaman browser yang bertuliskan download, kamu harus mengklik Cek as website for Frontier 4.1. Nah, setelah itu, akan muncul halaman seperti ini. Kamu scroll ke bawah, dan ada tulisan Frontier 4.1, kamu klik itu. Nah, kemudian scroll ke bawah lagi dan pastikan terlebih dahulu kamu sudah benar pada halaman Frontier atau DIP atau DPIN. Nah, jika sudah benar, scroll ke bawah. Scroll ke bawah, terdapat tulisan download software. Kemudian kamu klik, maka ia akan mendownload software Frontier 4.1. Setelah software Frontier 4.1 terdownload, kamu dapat membukanya pada halaman laptop atau komputer kamu. Nah, seperti ini bentuk filenya. Ini belum diekstrak ya teman-teman. Nah, untuk membukanya kamu harus mengekstraknya terlebih dahulu. Ekstrak, kemudian ekstrak. Nah, kan seperti ini pada file yang sudah diekstrak. Kita dapat menggunakannya, namun untuk memudahkan kamu dapat mengcopy paste file yang sudah diekstrak tadi ke Datadi atau tempat penyimpanan data kamu supaya kamu mudah mengingat di mana letak software Frontier 4.1 untuk memudahkanmu menganalisis data. Untuk menggunakan alat analisis software Frontier 4.1, kamu harus memiliki sebuah data untuk dianalisis pada software Frontier 4.1. Di sini terdapat beberapa contoh data perusahaan, yaitu ada variabel Y, variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian, copy paste data dari perusahaan 1 hingga seberapa banyak data yang kamu miliki dari beberapa perusahaan. Nah, pada kali ini terdapat 60 data. Kemudian kita copy paste. Nah, selanjutnya kita membuka sheet baru. Kemudian copy paste data yang telah kita sediakan tadi. Oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Ini merupakan contoh data dari beberapa perusahaan yang telah tersedia pada Frontier 4.1. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Simpan data tersebut pada halaman kamu menyimpan software Frontier 4.1. Nah, pada kali ini akan saya save pada data D, di mana saya menyimpannya pada data D. Nah, untuk pemberian nama file, kamu dapat memberinya nama misalkan eg1t1-d.txt. Jangan lupa mengubah tipe dokumen menjadi teks MS-DOS. Kemudian save. Yes. Nah, setelah kita keluar dari halaman, akan muncul bentuk data yang kita simpan tadi seperti ini. Setelah itu, buka halaman Frontier 41 untuk melanjutkan analisis data pada software Frontier 4.1.
Terdapat beberapa pertanyaan pada halaman Frontier 41. Yang pertama adalah do you wish to type instructions at the terminal? Kita klik T, kemudian enter, kemudian enter 1 if you wish to extend. Kita kemudian klik 2, enter the name of your data file, atau kita mengklik nama data yang telah kita save sebelumnya, yaitu eg1t1-d.txt, kemudian enter a name for an output file, atau nama file yang keluar nanti akan seperti apa. Nah, kali ini akan kita beri nama eg1t1-o.txt, kemudian enter. Selanjutnya, klik 1 untuk produksi atau klik 2 untuk cost. Kali ini kita klik 1 karena kita akan menghitung efisiensi produksi, kemudian enter. Kemudian, apakah terdapat variabel independen? Y, enter. Kemudian, berapa banyak data? Kita tulis 60 data, enter. Kemudian, berapa banyak periode pada data? Klik 1. Berapa banyak jumlah data? Kita klik 60 seperti sebelumnya, kemudian enter. Kemudian berapa banyak jumlah variabel X? Kita klik 5. Kemudian enter. Does the model include data? Kita klik N, enter. Apakah terdapat variabel Z? 0, enter. Kemudian yang terakhir kita isi N, enter. Oke, akan seperti ini tampilannya. Kita dapat membuka data dengan nama seperti sebelumnya yang telah kita ketik sebelumnya, yaitu eg1t1-o.txt. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini terdapat output dari program Frontier 4.1. Nah, di sini dapat the old estimates are dengan beta 0 yang merupakan dari variabel Y, beta 1, X1, beta 2, X2, beta 3, X3, beta 4, X4, dan beta 5, X5. Di sini terdapat koefisien, standard error, dan t-ratio. Selanjutnya, scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat the final MLA estimates are yang merupakan final result yang dapat kita interpretasikan. Di sini terdapat beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Nah, beta 0 ini merupakan variabel Y dan beta 1 merupakan variabel X1 sampai beta 5 merupakan dari variabel X5. Di samping beta 0 hingga beta 5 terdapat koefisien, standard error, dan t-ratio. Perlu diketahui, koefisien ini merupakan bagaimana variabel X atau beta 1 hingga beta 5 mempengaruhi variabel Y atau beta 0. Nah, pada data kali ini dapat kita lihat beta 1 atau variabel X1, beta 2, beta 4, dan beta 5 memberikan pengaruh positif terhadap variabel Y atau beta 0, sedangkan beta 3 atau variabel X3 memberikan pengaruh negatif terhadap beta 0. Perlu kita ketahui, dari data the final MLA estimates are, yang perlu kita lihat hanyalah koefisien dan t-ratio, di mana t-ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel X terhadap Y. Untuk itu perlu kita bandingkan dengan t-table, di mana nilai observasi dikurangi dengan jumlah variabel. Pada data kali ini, nilai observasinya sebanyak 60 dikurangi dengan jumlah variabel sebanyak 5. Nah, artinya kita dapat melihat jumlah observasi pada nilai ke-55 dengan alfa 5%, yaitu 0,67898. Jika dibandingkan dengan beta 1 atau X1 yaitu sebesar 0,219, maka artinya t-ratio lebih besar dari t-table, sehingga X1 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Begitupun dengan X2 sebesar 0,1978, ia juga tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun dengan variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan pada variabel X4 dengan nilai t-ratio 0,966 dapat disimpulkan bahwa t-ratio lebih besar daripada t-table, sehingga artinya variabel X4 sangat berpengaruh terhadap variabel Y. Namun pada variabel X5 sama seperti pada variabel sebelumnya, yaitu pada variabel X1 sampai X3, yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah sigma squared.
Sigma squared merupakan faktor intern atau faktor yang tidak dapat dirubah-rubah. Contohnya pada data pertanian adalah biaya bibit, penyemaian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah gamma. Gamma adalah nilai di luar model yang tidak bisa diprediksi jumlahnya. Pada data pertanian contohnya adalah bencana, cuaca atau iklim, dan lain-lain. Kemudian pada bagian bawah output terdapat technical efficiency estimate, terdapat bagian firm yang merupakan perusahaan. Di sini dituliskan angka sebab pada Frontier tidak dituliskan nama-nama perusahaan. Pada data kali ini sebanyak 60 data perusahaan dengan periode 1 tahun dan efisiensi estimate sebanyak 60 data. Dan yang terakhir, terdapat nilai efisiensi pada hasil output yaitu 0,75. Menurut referensi yang saya baca dan saya dengar, semakin mendekati angka 1, maka nilai efisiensi akan semakin bagus. Nah, pada data kali ini nilai efisiensinya adalah 0,759 yang berarti nilai efisiensi sudah mendekati angka 1. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai analisis data menggunakan Frontier 4.1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.